sudah melanjutkan perjalanan ke Kompleks SMA Negeri 6 Kupang untuk pelaksanaan peresmian Taman Edukasi Rempah. Maka Bapak Direktur bersama Bapak Kadis dan Bapak Manajer akan disambut dengan grup drum band anak-anak SMA Negeri 6 Kupang dan Gudep 237-238 SMA Negeri 6 Kupang dan tari-tarian. Untuk itu, waktu saya berikan kepada anak-anak. Seluruhnya siap, gerak. Seman 6. Seman 6. Drum band SMA Negeri 6 Kupang mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 6 Kupang. Maju. Jalan. Merah putih melingkar menjadi sebuah ikatan abadi untuk Indonesia. Nas Muda Harapan Ibu Pertiwi untukmu, Satya Kukudarmakan, Dharma Kebaktian. Selamat datang Direktur Restu Gunawan bersama rombongan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur bersama rombongan di gugus depan 237-238 Pangkalan SMA Negeri 6 Kupang. Baik, keluarga besar SMA Negeri 6, selamat pagi. Selamat pagi. Kami datang bersama pasukan lengkap memberi sebuah testimoni yang baik. Berilah kami langkah untuk memasuki halaman ini. Peresmian Taman Edukasi Rempah dan Sosialisasi Program Muhibah Budaya Jalur Rempah oleh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek Dikti Republik Indonesia, Restu Gunawan. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, SPD, General Manager PT Pelindo, Agus Nazar, Koordinator Laskar Rempah Provinsi NTT, Kekson Saluh. Kegiatan tersebut bertempat di SMA Negeri 6 Kupang pada hari Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Ikuti selengkapnya di sini. Inilah sekolah kami yang terletak di sudut kota ini. Pertama sekali kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Kebudayaan, yang bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah menunjuk SMA Negeri 6 Kupang sebagai sekolah model jalur rempah pertama di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Kepala SMA SMK Sekota Kupang yang telah berpartisipasi dalam proses pengadaan Taman Edukasi Rempah ini. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 6 Kupang yang bahu-membahu untuk menerima sebagai sekolah model jalur rempah dan melakukan apa yang menjadi program dari Laskar Jalur Rempah. Dalam pelaksanaan program sekolah kami merasa berterima kasih karena memang di saat penunjukan sebagai sekolah model jalur rempah,
bertepatan dengan perubahan kurikulum yang tentu berbasis proyek yang akhirnya adalah produk. Produk yang kita programkan sebelum kita ditunjuk sebagai sekolah model jalur rempah, kita sudah mempunyai program Tanimas, program pertanian masuk sekolah dalam mata pelajaran prakarya, seiring dengan program vokasi akademik yang dicanangkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di lingkungan sekolah menengah atas seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini justru memberikan dorongan bagi kami untuk menerima dengan baik dan melaksanakan semua program yang dicanangkan dari Laskar Jalur Rempah. Dan oleh karena itu, di hadapan kita semua ada taman yang sudah tertata baik, ada taman yang sudah disiapkan sebagai taman edukasi rempah, dan oleh karena itu kami perlu menyampaikan berbagai rencana ke depan untuk taman ini. Ada produk yang kami impikan di dalam taman ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa rempah itu adalah kejayaan masa lalu negara kita. Rempah itu sumber daya yang justru diperebutkan, bahkan menjadi proses terjadinya penjajahan di berbagai negara karena perebutan rempah. Oleh karena itu kami juga ingin kembali mengembangkan rempah ini dari berbagai proses untuk menghasilkan produk yang hari ini kami boleh sampaikan. Yang pertama, serbat serai yang dikenal dengan triple S, dari serbat tablet maupun serbat bubuk, hari ini sudah dihasilkan produk yang mungkin sebentar lagi Bapak Direktur dan Bapak Kadis bisa menikmatinya. Dalam rangka promosi ini kami menggandeng juga dengan konsultan independen Ibu Inang, karena memang sangat menjanjikan produk yang akan kita hasilkan, yang sudah kita paparkan tadi. Ada serbat dalam bentuk tablet, ada serbat dalam bentuk bubuk, dan ada serbat seduh. Serbat seduh yang mungkin sebentar bisa kita nikmati bersama sebelum kita pasarkan di masyarakat. Dan tentu tim prakarya bekerja keras untuk menghasilkan produk ini. Di samping serbat juga minyak yang kita hasilkan. Kita minta kepada guru-guru IPA untuk merancang alat destilasi yang bagus untuk menghasilkan minyak yang kami sebut sebagai minyak S3, minyak serai semansiks. Itu akan kita launching sekitar tahun depan sambil menunggu kematangan daripada serai yang kita tanam di area Taman Edukasi Rempah. Sesaat lagi kami akan pensiun anak-anak. 5 tahun akan pensiun, 10 tahun akan pensiun. Kamu adalah pewaris jalur rempah sebenarnya. Maka saya memanggil putra-putri SMA Negeri 6, beri mengapit di kepala dinas sepeda. Ketika kita bicara jalur rempah anak-anak, kalau kita ke dapur di meja makan, atau ke kafe-kafe, di restoran, di ujung lidah kita ada jalur rempah yang tambah lagi. Kenapa? Ada apa di ujung lidah? Ada masakan. Tahu? Ada bumbu-bumbu yang manis, asin, lezat, sampai kita menikmati juga mau tambah, seperti ada ekstasi di dalam masakan itu. Nah, ini membuat para bangsa Eropa Barat tempo dulu, kamu belum lahir, saya belum lahir, kamu punya bayi, juga belum lahir. Mereka muncul sampai di kota Kupang, sampai di Solor, sampai di Larantuka, sampai di Alor, Sabu, Rotendao, Sumba. Kenapa? Karena ada kunyit, ada pala,
ada lada, ada cengkeh, ada sereh. Terima kasih banyak manajemen sekolah yang mana jalur edukasi jalur rempah menghasilkan sejuta inovasi yang diciptakan oleh SMA Negeri 6. Tepuk tangan buat para guru. Hal yang sudah dilakukan untuk sekolah ini, tugas kita adalah kolaborasi. Hei sahabat putih abu-abu, kenanglah. Ingatlah hari ini orang besar hadir di sini. Maka kalian harus menjadi besar sehingga anak Sikumana, betong orang Sikumana bisa punya cerita. Hari ini menjadi saksi atas perjalanan sekolah ini ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Dinas. Kami sangat menantikan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga kami sangat semangat untuk mengerjakan Taman Edukasi Rempah, walaupun tangan sampai luka-luka, sampai mengeluh-mengeluh, tapi tidak apa-apa karena semuanya membuahkan hasil. Kami semua bersyukur karena kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, membuat kami semangat dan membuat kami bangga atas jerih payah kami selama 3 bulan lebih. Terima kasih. Minum kopi Arabica di Bajawa, dinikmati bersama kue Jawada. SMA 6 maju dan berjaya, raih prestasi, harumkan nama bangsa. Saya cukup bangga lihat adik-adik paduan suara ini dengan tenunnya ini luar biasa ini Pak Kadis. Saya membayangkan gitu, tapi mungkin sudah ada regulasinya Bu Staf khusus Gubernur. Saya membayangkan kalau setiap bulan sekali atau seminggu sekali adik-adik itu memakai tenun, gitu keren banget kayaknya. Itu sebenarnya upaya konkret untuk menyambungkan dengan programnya Bu Gubernur sekarang Dekranasdanya kan keren banget ya, itu Bu Staf ahli saya beberapa kali mungkin puluhan ke NTT itu dan sekarang luar biasa gitu. Saya membayangkan kalau seluruh dinas, seluruh sekolahan di sini nggak usah tiap hari, seminggu sekali atau sebulan sekali dengan memakai gini yang cowok cewek itu, jadi ekonomi rakyat tumbuh. Dan yang penting juga itu kan kekayaan kita, nenek moyang kita menghasilkan tenun-tenun seperti ini. Saya senang juga setiap kesini selalu dikasih tenun sama Pak Kadis. Jadi ini kan cakep-cakep gitu ya, mudah-mudahan. Karena kalau kami kan memakai batik ya, kalau anak-anak di bagian barat, karena batik juga sudah diakui sebagai warisan budaya dunia gitu ya. Kalau anak-anak sini nggak usah mikirin jadi warisan budaya dunia dulu sudah. Tapi yang penting sudah kita upayakan untuk ke sana, tapi kan mesti urutan gitu ya. Tapi bahwa ini harus kita gerakkan bersama-sama supaya ekonomi itu juga tumbuh. Mama-mama di mana-mana itu juga bisa lebih bersemangat menenunkannya ini gitu. Jadi dari kita sendiri gitu, menjadi contoh lain bahwa kekayaan warisan budaya kita diapresiasi lewat sekolah-sekolah gitu. Anak-anak NTT ini selalu memberi warna setiap batch-nya gitu. Karena begini Bapak Ibu semua, dari Laskar Rempah ini tentu ini yang pertama ya, karena Februari sudah melakukan, tetapi di tempat yang lain, Laskar Rempah yang lain sudah banyak program juga dan mendapat fasilitasi juga. Artinya akses terhadap sumber dana, akses terhadap ide, gagasan itu dirumuskan oleh anak-anak Laskar Rempah. Jadi kami hanya mengikuti saja, fasilitasi saja. Jadi tadi merespon yang Pak Kadis sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa berkolaborasi kembali untuk membuat program-program yang lain. Program Taman Edukasi Rempah ini saya kira cukup penting sekali gitu. Saya tadi sudah merasakan minumannya gitu. Mudah-mudahan ini bisa diduplikasi di sekolah-sekolah lain di NTT ini gitu Bapak Ibu semua. Adik juga tadi katanya tangannya sampai sakit-sakit dan lain sebagainya. Ini belum selesai. Kalian mestinya di rumahnya itu kalau bisa dilanjutkan, karena begini, ini harus nyambung dengan program penuntasan stunting, nilai stunting itu dikaitkan dengan keterlibatan semuanya. Karena nanti kita juga akan terlibat dalam program ini di
tahun depan mudah-mudahan ini sedang kami upayakan untuk dalam konteks Merdeka Belajar bersama-sama gitu, untuk menjadikan rempah-rempah ini sebagai satu tidak hanya komoditas jual beli, tapi bahwa untuk meningkatkan diri kita sendirilah gitu. Kalau membayangkan misalnya ini tadi saya minum serai dan jahe ini, kalau anak-anak kecil itu dibiasakan tiap hari minum minuman ramuan ini, jejamuan ini, minimal dia tidak akan batuk pilek. Nah, ketika tidak batuk pilek kan selera makannya masih tumbuh terus, kira-kira gitu. Jadi dia akan minimal dari keluarga kita bisa melakukan itu gitu. Jadi rempah-rempah ini luas anunya itu apa? Ini kita bayangkan kalau ini sebagai sebuah gerakan di setiap sekolah itu ada, meskipun kecil-kecil, kemudian dimanfaatkan oleh lingkungan kita sendiri kan cukup bagus itu. Begitu juga di keluarga-keluarga kita. Jadi ini sebagai sebuah gerakan. Karena begini, kenapa kok? Karena di lewat kebudayaan itu sebenarnya kita juga bisa mengurangi angka stunting ini gitu. Dulu sebelum ada revolusi mie, siapa yang nggak suka mie di sini pasti suka semua. Mie itu kan mudah sekali masaknya kan, dan pasti enak, kira-kira kan gitu. Karena ukurannya sudah jelas. Tapi makanan-makanan gara-gara itu juga, gitu, gara-gara revolusi itu. Tapi makanan di sekitar kita yang nenek moyang kita dulu ada kan kemudian berkurang, kira-kira kan gitu. Padahal sebenarnya nenek moyang kita dulu sebelum mengenal macam-macam itu kan menanam di sekitar kita itu mulai dari apa tuh? Kalau di sini yang saya suka kan sei ya pasti kan, pasti. Kemudian bunga pepaya dan lain sebagainya yang seratnya tinggi dan lain sebagainya gitu. Tapi nah itu saya kira masih ada apa tidak kira-kira. Nah ini maka ini harus menjadi gerakan kita bersama untuk kita lakukan bareng-bareng lah kira-kira gitu. Programnya teman-teman Laskar Rempah NTT ini dari dulu ngobrol-ngobrol kecil gitu didukung oleh Pak Kadis, kemudian sekolah gitu, ternyata kemudian menjadi luas jangkauannya. Bayangkan kalau seluruh NTT nanti sekolah-sekolah itu punya kebun rempah, kemudian pertanian semacam ini kan rindang sekali dan bagus sekali gitu ya. Jadi ini saya kira luar biasa, mudah-mudahan teman-teman Laskar Rempah yang lain bisa juga berdiskusi kembali juga untuk mengimplementasikan gagasan ide-idenya yang lebih konkret untuk program-program rempah-rempah, dan ternyata cakupannya itu luar biasa luas. Tadinya kita hanya mikir untuk bagaimana menanam tanaman rimpang atau rempah-rempah, kemudian juga ternyata dari pihak stakeholder terkait dari Midi Garden misalnya tadi juga mendampingin selama 3 tahun supaya ada pembelajaran langsung nih. Ini praktek langsung, tidak sekedar cerita-cerita teori, tapi ini langsung di sekolah bisa memberikan ya ini sebenarnya ya Merdeka Belajar itu ya kayak gini konkret gitu ya. Jadi lingkungan sekitar itu bisa menjadi bahan belajar yang penting bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa belajar juga dari program ini. Kami hadir di sini sebenarnya melihat bahwa ada gerakan-gerakan yang hasil daripada KRI Dewa Ruci kemarin. Nah, kami mendukung penuh Pak Direktur kemarin untuk seluruh kegiatan Dewa Ruci mulai dari awal hingga melepaskan diri dari Kupang kemarin kami ikut, dan hari ini kami luar biasa setelah berjalan hampir 3 bulan, rupanya sudah ada hasil yang menunjukkan pergerakan rempah yang ada di sini. Cuma mungkin kami melihat bahwa tadi Pak Dir juga bilang bahwa ada cendana, ini mungkin ada perhatian khusus untuk cendana. Dari kami Pelindo tadi juga kolaborasi kami dari 134 itu dari sisi ada pilar ekonomi, pendidikan, budaya, dan hukum serta lingkungan. Ini mungkin kami coba mengupayakan untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang bisa kita berikan dari CSR kami. Dari hasil yang ada kami lihat mungkin dari air, sehingga mungkin ini kami butuh nanti dukungan dari seluruh pihak, mungkin dari Pak Kadis juga bisa, atau atas nama Pak pemerintah sini untuk bisa memberikan perhatian sedikit untuk pengembangan jalur rempah yang ada di NTT, khususnya di SMA Negeri 6 ini. Nanti yang tercepat mungkin kita ada sumbang nanti tempat air lah ya, tempat air untuk bisa tempatnya, debit airnya kecil banget kan. Sementara untuk yang besar mungkin kami akan mengupayakan
ke direksi holding di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.